Jadi bagaimana caranya kita jualan produk-produk mahal itu ya dengan cara Anda memahami sales funnel yaitu menggunakan ya metode soft selling. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Apa objektif iklannya yang tepat untuk ya menawarkan semua ini? Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan apa kabar Anda semua? Ya semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi umur dan juga rezekinya. Oke rekan-rekan, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan kepada Anda bagaimana caranya jualan ya produk mahal menggunakan media Facebook Ads. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial ya, jadi sebetulnya untuk jualan apapun menggunakan media Facebook Ads ini sangat-sangat bisa ya, mau produk mahal, produk murah, bahkan produk sampah sekalipun ya. Produk sampah asal memang konten iklannya bagus, copywritingnya bagus, penawarannya bagus, tetap saja laris manis. Buktinya anda masih dikejar-kejar iklan dari produk-produk marketplace. Ya coba cek ya iklan-iklan yang tayang di beranda Anda. Anda boleh lihat ya di Shopee, di Lazada, di Toped itu pasti ada dan harganya pasti jauh lebih murah ya. Itu produk sampah. Nah, lalu bagaimana caranya menggunakan Facebook Ads untuk jualan produk mahal? Nah, kita sepakati dulu produk mahal itu seperti apa ya, kita sepakati. Karena mahal ini masih kategorinya adalah objektif, bukan objektif, masih kategorinya eee, ini ya, apa, produk mahal itu ya untuk sebagian orang 500.000 mahal gitu kan, untuk sebagian orang 1 juta juga mahal. Tapi di sini kita sepakati produk yang benar-benar mahal adalah produk yang seperti ini. Nah ya, ada mobil ya, mobil ini kan, nggak ada dia produk murah mobil ya, mobil paling murah 50-70 juta gitu kan ya. Ini kemudian ada rumah, properti ya, ini kan di angka ratusan juta, baik tanah, ruko, ataupun kursus. Jadi untuk, kategori produk mahal ini salah satunya juga kursus. Kenapa? Karena di sini nanti kita akan belajar tentang, bagaimana cara, promosi menggunakan, cara soft selling ya. Jadi untuk kategori produk-produk mahal atau ini pun masuk ke salah satu pembahasan itu masuk ke kriteria media promosi soft selling ya. Soft selling itu nggak seperti kita jualan produk-produk contohnya yang fisik ya. Misalnya jualan handphone itu kan bisa langsung hard selling ya, atau misalnya kita jualan apa panci baju itu bisa langsung hard selling, tidak perlu adanya edukasi. Tapi untuk salah satu ini dibutuhkan soft selling. Jadi ada edukasi-edukasi ya, kemudian membuat orang itu menjadi paham sehingga kita bisa langsung setelah mereka paham, setelah mereka kenal, kita bisa langsung jualan kepada mereka itu. Kalau hard selling kan langsung jualan. Kalau soft selling tuh dibuat dia kenal dulu, dibuat dia teredukasi dulu, baru kita bisa langsung jualan. Kita masuk dulu ke sales funnel ya. Kita bahas tentang sales funnel. Jadi untuk ya membahas semua ini, Anda perlu mengetahui tentang sales funnel ya. Nah, ada banyak sekali dewasa ini ya, zamannya memang eranya sudah era digital ya. Trafficnya besar ya, ada pengguna TikTok mungkin, ada pengguna Facebook ya, bahkan Facebook masih 3 terbesar pengguna di Indonesia, ya penggunanya banyak juga. Ada juga pengguna YouTube, ada snack video, macam-macam ya di media sosial, itu berseliweran orangnya banyak banget di situ. Nah, mereka ini kan dengan, usia, dengan minat, ya macam-macam ya, ya itu ya. Jadi minatnya ya macam-macam, ya usianya macam-macam, kemudian jenis kelaminnya macam-macam. Nah, mereka masih acak di sini. Nah, sales funnel membuat kita mengerti adanya corong ini, kita akan memfilter orang-orang ini kita filter, kita akan kenalkan kepada mereka produk-produk kita. Nah, itulah soft selling.
Jadi kita akan melawak, misalnya di sini adalah 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Kita akan mengenalkan kepada mereka produk yang kita miliki. Misalnya Anda tadi jualan mobil, ya Anda bisa mengenalkan diri Anda sebagai seorang sales atau mobil Anda atau showroom Anda itu kepada mereka. Nah, akan ada misalnya dari 200 juta jiwa itu mereka yang tertarik sekitar 50 juta misalnya ya. 50 juta orang itu kita kenalkan menggunakan awareness. Kita akan mengenalkan kepada mereka awareness, yaitu kesadaran. Akan menyadarkan mereka bahwa kita tuh ada ya, kita memiliki produk dan kita sebagai pengusahanya. 50 juta itu ya akan menunjukkan ketertarikan setelah kita mengedukasinya. Ya, diedukasi ya misalnya dari 50 juta jiwa setelah teredukasi ya karena produk Anda mahal, misalnya Lamborghini ya 2 miliar harganya, diedukasi bahwa kenapa bisa harganya 2 miliar, ya diedukasi karena banyak sekali fitur-fitur canggihnya. Nah, ada yang tertarik dari 50 juta ini, misalnya 10 juta orang yang tertarik, ya misalnya gitu ya. Nah, dari 10 juta yang melakukan ya pengambilan keputusan misalnya hanya 5%. Misalnya hanya 500.000 ya, 500.000 orang yang mengambil, dan ternyata dari 500.000 yang mengambil keputusan untuk benar-benar membeli misalnya hanya 2.000 orang, misalnya seperti itu. Itu contoh. Jadi sales funnel itu adalah eh, memfilter orang-orang ya terhadap produk yang kita miliki ya. Nah, itu caranya dengan seperti apa? Dengan seperti ini, soft selling tadi. Kita akan ya orang-orang di sini kan cold market. Mereka nggak kenal siapa diri Anda, nggak kenal produk Anda. Nah, makanya di dalam sales funnel itu ada istilahnya soft selling. Jadi yang cold market ini cold market itu kita akan kenalkan diri kitanya dulu ya, memperkenalkan diri ya. Setelah itu baru ya orang-orang ini akan terfilter ya menunjukkan ketertarikan. Nah, di sini baru mereka akan beralih dari kolam cold market menjadi kolam warm market. Nah, di sini ada ketertarikan setelah diedukasi. Edukasi, edukasi, edukasi. Edukasinya kalau menggunakan media online bisa menggunakan WhatsApp ya, dikumpulkan dalam satu grup misalnya, atau edukasinya bisa menggunakan email marketing ya di dunia online, atau di offline-nya Anda bisa menggunakan kelas-kelas seminar. Misalnya dikumpulkan table talk seperti itu ya. Dikumpulkan ya Anda sendiri yang presentasi itu bisa. Jadi dari code market harapannya mereka menjadi warm market. Untuk apa? Setelah warm market, setelah mengenal Anda, setelah teredukasi, setelah paham produk Anda, nah mereka akan masuk ke dalam kolam hot market, sehingga di sini Anda bisa bombardir dengan penawaran-penawaran Anda. Sampai sini paham ya? Jadi bagaimana caranya kita jualan produk-produk mahal itu ya dengan cara Anda memahami sales funnel, yaitu menggunakan ya metode soft selling ya. Jadi nggak bisa Anda jualan produk mahal langsung hard selling, jualan mobil langsung ketemu orang, Anda langsung tawarkan. Ya itu mungkin perbandingannya kecil ya, mungkin bisa saja tapi kecil ya. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Apa objektif iklannya yang tepat untuk ya menawarkan semua ini? Itu Anda bisa masuk ya, kita masuk ke sini Metaverse ya, Facebook Ads. Nah, ini adalah dashboard Ads Manager di mana Anda bisa membuat iklan di sini ya. Oke, di sini ada campaign, ada ad set dan juga ada ads ya. Kita buat langsung, kita klik ya. Nah, di sini ada banyak sekali objektif iklan, rekan-rekan. Kebetulan ini dashboard Ads Manager-nya memang belum ada iklannya karena memang ini adalah akun baru ya, saya belum hangatkan. Nah, yang paling cocok untuk jualan produk mahal itu adalah leads ads, yaitu objektif iklan prospek atau leads generation ya kalau istilah dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kita buat lead generation ya. Kita akan membuat ini untuk produk mahal ya. Oke, kemudian sebentar tunggu ya. Nah, di sini Anda boleh ada set campaign, ada ad set, ada ads ya. Anda boleh di sini misalnya ini adalah apa
prospek ya, prospek. Karena ini adalah campaign prospek. Oke, kita akan berikan tanggal, misalnya prospek tanggal saat ini adalah 7 Maret ya. Maret, oke 2023 mobil misalnya ya. Nah, ini sudah seperti ini, lalu kita masuk ke bagian ad set. Nah, untuk penjelasan apa itu campaign, apa itu ad set, apa itu ads, ya Anda silahkan mencari informasinya di channel ini juga, saya sudah jelaskan ini juga. Nah, kemudian di ad set ini juga kita samakan saja seperti tadi ya, prospek biar biar sama ya, nggak bingung nanti kalau sudah banyak iklannya. Prospek, oke, 7 Maret Maret 2023 mobil ya. Oke. Nah, ini konversinya yaitu leads ya, formulir instan ya. Oke, ini oke, lihat ketentuan. Oke, ini Anda bisa ini karena memang ini dashboard-nya baru ya. Oke ya. Nah, oke. Nah, ini Anda bisa testing terserah Anda mau budgetnya berapa. Misalnya kalau saya biasanya pas testing tuh 50.000. Ya, ini biarkan saja. Kita langsung ke bawah. Nah, Anda maunya cakupannya kemana? Ya, kalau saya lokasinya biasanya saya edit, lokasinya saya nggak seluruh Indonesia. Kenapa? Karena memang hanya untuk orang-orang yang ada di kota kita aja. Misalnya untuk menawarkan mobil, Anda cukup untuk wilayah kalau Bandung ya Bandung misalnya ya. Misalnya kita cari di sini Bandung, oke. Nah, ini Bandung West Japa, cocok. Itu Bandung West Japa aja juga sudah sangat besar sekali ya. Ini Anda bisa perkecil bisa juga nih wilayah cakupannya. Nah, misalnya ini jangan 40 kilometer terlalu jauh. Misalnya kita turunkan menjadi 25 ya. Jadi nanti iklan kita akan mencakup 25 kilometer ya. Ini adalah 25 kilometer cakupannya. Wah, itu aja sudah sangat besar sekali ya. Oke ya. Nah, biasanya saya seperti ini untuk iklan tadi seperti oke, mobil, rumah, tanah, ruko seperti itu ya. Karena biar tidak terlalu jauh jangkauannya. Kalau terlalu jauh juga percuma. Nanti Anda buang-buang budget iklan ya. Anda sudah mendapat lead tapi ya tidak menjadi konversi gitu. Anda mendapatkan calon klien tapi ya tidak menjadi konversi pembelian. Kenapa? Karena memang terlalu jauh jaraknya ya. Sehingga kita set seperti ini ya. Ini buat kota Anda sendiri. Oke, kemudian ini juga umurnya Anda sesuaikan. Biasanya kalau orang-orang yang sudah ya apa untuk beli beli hal-hal seperti tadi ya usia-usia produktif ya usia-usia yang sudah kerja. Kalau saya biasanya bisa sampai usia 50 tahun atau bisa ini kita lebih eh, agar lebih tertarget ya 30 ke 50 misalnya. Ini ada jangkauannya seperti ini ya, jangkauan pemirsanya lumayan cukup besar. Jenis kelaminnya tergantung Anda mau set misalnya untuk semua bisa atau mau cukup laki-laki perempuan saja bisa ya. Ini advantage-nya biarkan saja ya jangkau semua orang atau di luar penargetan. Kita misalnya untuk tadi jual mobil, maka kita akan target orang-orang yang memang mereka tertarik dengan mobil ya. Misalnya di sini adalah Toyota. Ya orang-orang yang suka dengan Toyota kendaraan di sini ada. Nah, ada ya. Nah, di sini kita suggest aja lah biar cepat ya. Di sini juga ada Honda ya. Kemudian ada Nissan, ada BMW misalnya, ya. Nah, terserah ya, Anda bisa bisa buat di sini ya. Targetnya adalah misalnya di sini juga bisa otomotif. Misalnya ya, otomotif bisa juga. Motif. Nah, misalnya oke ini industri otomotif juga bisa misalnya ya terserah Anda silahkan cari target yang sesuai ya yang sesuai kalau misalnya Anda bingung Anda bisa suggest di sini ya misalnya seperti apa Anda bisa cari di situ ya kemudian ini bahasanya biarkan penempatannya biarkan otomatis dan ini adalah pengoptimalannya optimasinya adalah lead generation atau prospek oke nah ini yang paling rumit di sini rekan-rekan ya ini nanti Anda di bagian ads ini juga ganti ya biar Anda nggak bingung ini samakan ya. Oke, kita buat sajalah ya. 7 Maret
Oke, ini kemudian oke, ini Instagramnya Anda bisa hubungkan juga kita buat iklan ya, gambar ya. Oke, kita akan tambahkan gambarnya, tambahkan media, oke. Nah, misalnya kita tambahkan gambar ya, kita unggah saja, kita unggah ya. Download, ya ini saya sudah siapkan, saya sudah download ya. Oke, oke. Nah, ini medianya saya pakai foto, kemudian teks utamanya misalnya oke, misalnya promo lebaran bisa. Terserah Anda ya, ini kata-katanya adalah kata-kata penawaran. Promo lebaran, diskon hingga 20%. Ini contoh saja. Anda bisa penawarannya ya dibuat ya. Judulnya adalah pameran, oke, pameran, oke. Misalnya grand launching bisa ya. Grand launching. Ini sekedar contoh ya. Grand launching deskripsinya misalnya atau nggak usah lah ya. Di sini jangan daftar misalnya oke, apa ya? Oke, untuk yang cocok adalah misalnya selengkapnya boleh lah ya. Kita pakai selengkapnya, kemudian kita bagian formulir ya. Kita akan isi formulirnya di sini. Kita buat formulir. Nah, formulir ini adalah teknik mengumpulkan eh, oke, teknik mengumpulkan data nasabah. Ya, ini biarkan di sini ya. Sehingga nanti Anda bisa lakukan follow up. Ini biarkan seperti ini. Pertanyaannya adalah misalnya oke, tambahkan pertanyaan, pilih jangan ganda, jangan. Oke, tambahkan pertanyaan. Oke, jawaban singkat misalnya. Oke, apa nih ya? Oke, misalnya apa? eh, saya tertarik misalnya. Oke, saya tertarik untuk hadir. Ini contoh saja ya. Anda nanti improvisasi ya. Saya hanya contohkan bagaimana nanti untuk ininya ya. Oke, kemudian oke, ini adalah isinya. Untuk menambahkannya kita tambahin nama juga. Oke, sebentar. Ini no. Ini adalah silahkan misalnya isi data berikut. Oke, ini full name-nya sudah ada ya. Kita geser ke atas ya, biar ini posisinya jadi di atas. Email dan kita butuh satu lagi adalah kontak, phone number ya. Sehingga nanti kita bisa follow up nama melalui email, kita bisa follow up melalui phone, juga kita bisa follow up menggunakan WhatsApp ya. Gitu ya. Nah, oke, ini sudah ya, misalnya Anda oke, pertanyaan dan kebijakan privasi ini harus ya rekan-rekan, Anda harus isi untuk agar Facebook bisa menayangkan iklan ini, Anda harus menggunakan privacy policy. Nah, ini sih gampang saja untuk membuat privacy policy. Anda bisa cari di googling aja, Anda buat di website, kemudian Anda klik linknya di sini ya. Setelah nanti privacy policy-nya ada, baru iklan ini bisa ya. Karena Anda kan akan mengumpulkan data-data orang ya. Misalnya di sini kan ini ada data baik nama, email dan phone number, itu kan juga pengumpulan data. Nah, maksudnya apa sih dengan mengumpulkan data itu? Ya, nanti kan tadi di awal saya sudah jelaskan hal ini ya. Anda akan memperkenalkan diri, ya misalnya setelah terkumpul email, terkumpul WhatsApp-nya, Anda bisa edukasi terus menerus. Misalkan dalam satu hari Anda bisa kirim, ya Anda bisa kirim atau Anda bisa kumpulkan di entertain di cafe ya. Anda bisa jelaskan. Nah, baru nanti Anda bisa selling ke mereka ya. Nah, privacy policy Anda buat ini nggak begitu sulit karena Anda bisa saja tinggal copy paste ya. Kemudian ini bisa thank you page saja. Ini misalnya misalnya terima kasih saja cukup ya, seperti itu ya. Nah, kalau Anda memiliki situs web, Anda bisa klik linknya di sini ya.
Misalnya Anda punya web sendiri, ya silahkan klik di sini. Ya di situ Anda bisa juga. Nah ini seperti ini. Jadi nanti akan tampilannya seperti ini nih rekan-rekan ya. Nah ini ya. Oke seperti ini jenis formulir. Nanti ini foto yang tadi muncul di sini rekan-rekan ya. Ini halamannya juga Anda perhatikan ya, misalnya ini foto Anda juga bisa pakai. Nah ya. Kemudian ini teks judulnya. Oke. Teks judulnya adalah oke ini ada salam ya, teks judul di sini misalnya grand launching ya. Grand launching Toyota misalnya seperti itu ya. Nah, seperti ini Anda juga bisa sertakan deskripsi, misalnya, ada hadiah ya, begitu ya, hadiah menarik untuk Anda misalnya gitu ya, Anda yang bisa hadir ya tepat pada waktunya, misal tepat, oke, pada waktunya, ya misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya kan di sini karena kita akan arahkan supaya mereka, eee, apa dengan sukarela memberikan data diri mereka, maka di sini Anda harus punya lead magnet. Misalnya Anda bisa memberikan kepada mereka voucher gratis, nonton di XX1 misalnya, atau Anda bisa berikan diskon, atau Anda bisa berikan, merchandise ya, karena kita kan butuh, data mereka ya, mengumpulkan data mereka. Maka di sini Anda perlu adanya lead magnet ya. Misalnya seperti itu ya. Saya tertarik untuk hadir. Apakah Anda tertarik untuk hadir? Misalnya di sini iya, ya misalnya pertanyaannya apakah Anda tertarik gitu ya. Oke, di mana? Nah, ini ya. Ini diganti misalnya apakah Anda tertarik? Apakah Anda gitu ya. Anda oke itu sudah. Tertarik untuk hadir, misalnya di sini jawabannya iya, maka nanti akan next, nanti akan masuk ke sini ya. Oke, di sini nanti dia akan isi nama ya, di nextnya nama, kemudian oke, mana tadi ya. Ini dia, nanti dia akan isi nama, email, phone number-nya dia akan isi. Nah, kita akan dapatkan semua itu baru kita nanti bisa follow up. Sekian ya, setelah ini beres selesai, Anda merasa yakin Anda bisa terbitkan. Nah, biarkan iklan itu jalan ya, nanti Anda bisa evaluasi dan Anda bisa membaca iklannya itu, di dashboard Ads Manager-nya gitu ya. Oke, ini kita tutup dulu ya, tutup. Nah, nanti di sini Anda bisa membaca. Setelah diterbitkan, Anda akan bisa baca di sini ya. Seperti itu rekan-rekan, bagaimana caranya tutorial membuat iklan untuk kategori produk mahal. Karena banyak sekali email dan pertanyaan yang masuk. Saya sudah buatkan videonya, semoga bermanfaat untuk Anda ya. Mohon maaf lahir batin. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.